Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Bagaimana dengan yang di rumah? Suara kalian semua baik yang di sini maupun yang di rumah dalam kondisi sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring maupun luring di kegiatan hari ini. Jadi anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang teks deskripsi ya. Sekarang kita belajar mengenai teks prosedur, khususnya tentang bagaimana mengidentifikasi ciri dari teks prosedur. Buka bab 3. Kita materi bab 3. Oke, sudah. Di situ kita akan belajar tentang mengidentifikasi ciri teks prosedur yang ada. Kalian tentunya sudah membaca di malam atau mempersiapkan untuk materi hari ini adalah ada yang tahu apa pengertian dari teks prosedur? Anak coba ada yang tahu? Di malam kan sudah belajar kan mempersiapkan diri untuk materi hari ini. Coba kita lihat tuh. Pengertian dari teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Itu dijelaskan bahwa teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, menurut langkah-langkahnya, langkah-langkahnya disampaikan secara runtut, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Makanya di sini dituliskan bahwa teks tersebut isinya mengenai petunjuk untuk melakukan sesuatu. Karena yang namanya petunjuk secara runtut atau langkah demi langkahnya secara urut. Kalian bisa mencatatnya atau mungkin dilupakan aja. Saya catat di buku catatan mungkin yang belum kalian pahami. Bisa dilanjut? Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prosedur diartikan sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas di mana teks tersebut memiliki ciri khas yang membedakan dengan teks yang lain. Oke, cirinya apa? Oke, kita simak di sini. Ini ada contoh kalian tentunya kalian sudah bahkan sering yang namanya mengenal yang namanya instan, ya nggak? Di instan itu ada beberapa petunjuk cara, ada beberapa petunjuk cara yang terdapat pada kemasannya. Salah satunya nih petunjuk cara memasak. Nah, di situ disampaikan petunjuk caranya secara utuh enggak? Secara utuh, mulai air direbus dalam panci, ya. Dengan takaran tertentu sampai waktu perebusan pun dicampurkan di situ. Tujuannya apa? Supaya kita tahu proses dari memasak mie tersebut. Ada menitnya di situ. Sebenarnya apa? Lentur pekal kena tangan. Ini contoh yang lain. Ya di situ contoh tunjuk mengenai
melakukan sesuatu. Iya, dua. Semua bentuk kemasan dalam satu produk itu ada beberapa petunjuk di sini. Petunjuknya apa? Kemasan ini tentang apa? Tentang produksinya apa? Petunjuk juga. Oke. Nah, ini yang utamanya yang kita bahas kali ini adalah petunjuk cara yang di sini ada di bagian kemasan di balik produk itu ada kemasannya. Bagaimana cara memasaknya, bagaimana cara menyajikannya. Ada yang belum pernah melihat petunjuk dalam satu kemasan? Tidak. Apakah hanya di produk-produk tulisan seperti itu? Obat misalnya, ada petunjuknya enggak? Oh, di obat biasanya apa? Petunjuknya apa? Makanan pemakaian untuk kecintaan. Petunjuk apa lagi? Petunjuk cara apa? Cara penggunaan obat biasanya pada sirup ya. Terus ada petunjuk apa? Cara penggunaannya, berapa kali sehari itu ada. Oke? Itu tadi ya. Oke. Di lagu pun itu ada yang namanya. Oke, kita sambil relax sebentar. Ini bentuk lagu yang mengemukakan petunjuk cara atau cara bagaimana membuat. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke, begini ya. Ini zaman saya masih kecil lagunya petunjuk cara. Judulnya bagaimana di sini di dalamnya menjelaskan bagaimana secara membuat layang. Ambil dulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar, ku jadikan layang-layang. Bermain, bermain, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Bisa? Nah, coba bareng-bareng ya. Ini di sini contoh petunjuk cara menambah. Cara bikin layang-layang atau membuat layang-layang. Ayo, coba kita sambil relax sebentar supaya nggak tegang dan nanti selanjutnya bisa enak ya. Oke, 1, 2, 3. Ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar, ku jadikan layang-layang. Bermain, bermain, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Ini jika tes prosedur yang lain untuk jadi ini salah satu kreativitas. Itu masuk petunjuk cara. Ya, ini di sini kan semuanya membuat yang namanya petunjuk. Nah, cara apa sayang? Pinter, cara bikin. Di sini diuraikan loh. Oh, dari bulu. Jadi itu bambu ya. Bambu dibelah, dibagi, dipotong sama panjang, lalu diraut itu kayak gini. Oke, bentar ya.
ditimbang dengan benar udah itu yang pandemi itu. Oke, pintar kamu sebetulnya buat ya. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Nah, ini masuk ke cirinya. Dari petunjuk tadi, cirinya adalah satu, merupakan kalimat inspiratif atau kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Panduan itu tadi caranya, step by step-nya. Langkah demi langkahnya. Mulai dibelah, ya kan? Sama, ketika kamu membuat kan ada mulai merebus air dalam panci. Lalu di sini menggunakan kata kerja aktif. Katanya apa kata kerja aktif? Rebuslah air dalam gelanglah bambu. Pelan-pelan. Seperti itu. Menggunakan konjungsi atau kata hubung untuk menunjukkan urutan. Oke, di sini dalam penulisan teks prosedur itu menggunakan yang namanya konjungsi atau kata hubung. Gunanya apa? Gunanya untuk menunjukkan status-statusnya tadi, urutannya tadi. Oke. Terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Untuk yang nomor 5 ini, aturannya harus jelas. Tidak ada yang namanya ilmu kira-kira. Contoh misalkan, rebuslah selama 3 menit. Kan, berarti di sini tuh yang namanya teks prosedur, cara melakukan atau menggunakan sesuatu itu harus ada di sini itu dalam nominalnya. 3 menit, bukan direbus hingga matang. Tingkat kematangan kan beda-beda. Oke, dalam instan itu kan ada bumbunya nggak direbus kan? Ya nggak? Nah, ada petunjuk. Fungsinya apa? Kamu nanti bisa membedakan jika kamu menerapkannya sesuai dengan petunjuk cara yang ada dalam kemasan, dengan kamu tanpa menghiraukan petunjuknya, itu akan berpengaruh terhadap apa? Tesnya atau rasanya akan berbeda. Lalu di sini menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu dan caranya. Seperti saya sampaikan tadi, cara membuat mie instan misalkan, rebuslah air sehingga mendidih, lalu masaklah mie instan, masukkan mie instan dan rebus selama 3 menit. Ini ada rincian waktunya, jadi jelas waktunya, berapa menit, berapa takarannya. Ada perintah rebuskan air sepanci berapa? 200 ml. Ya enggak? Nah, di situ. Lalu di sini berikutnya terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Kita kembali lagi coba di ini. Ada step by step-nya di sini. Ada step by step-nya di sini. Jadi pertama kali yang pertama siapkan waktunya, lalu yang kedua, kenapa kok di sini dituliskan penomoran beserta isi kegiatannya? Kita kembali lagi ke atas tadi. Yang namanya petunjuk cara melakukan sesuatu itu harus tuntut, harus beraturan, harus secara step by step-nya itu ada. Kenapa? Agar
agar mencapai apa yang diinginkan pada tujuan awalnya itu tadi. Nah, dalam penulisan teks tersebut itu ada yang namanya strukturnya. Dimanapun dan apapun yang kita lakukan, jika kita menulis sesuatu, kita yang terlebih dahulu adalah menetapkan tujuannya itu apa. Biasanya dalam tujuan ini berisi hal yang ingin dilakukan. Ini disesuaikan dengan apa? Dengan jenis teksnya. Bisa untuk menggunakan suatu alat atau membuat suatu makanan, minuman, kerajinan, atau melakukan sesuatu. Nah, ini alat dan bahan. Jadi strukturnya itu kalau kamu membuat atau menuliskan yang namanya teks prosedur, pertama kali menentukan tujuan, lalu ditentukan yang namanya alat dan bahan apa yang akan digunakan. Kalau ingin misalkan ingin membuat teh, berarti yang disiapkan apa alatnya? Angkir atau gelas, lalu sendok sebagai pengaduk. Ya. Terus bahannya apa? Oke, pinter. Kalau membuat teh berarti gula teh. Kecuali teh tawar nggak pakai gula. Ya. Ini isinya dari alat dan bahan ini merupakan segala alat dan bahan yang diperlukan. Nah, biasanya alat dan bahan itu apa? Kalau alat itu berkaitan dengan benda, ya, benda yang akan digunakan. Misalnya, alat yang digunakan untuk memasak apa saja, ada wajan, panci, pisau, dan teman-temannya. Sementara bahan, namanya bahan, merupakan suatu yang digunakan untuk apa? Ya, untuk membuat sesuatu. Baik, kita lanjutkan di sini ada setelah kita menuliskan alat dan bahan, kita baru menuliskan yang namanya langkah-langkah. Pada tahap ini itu dilakukan secara berurutan. Untuk lebih memudahkan diberikan apa? Diberikan nomor 1, nomor 2, namanya benol. Tujuannya apa? Berurut. Nah, ini tahap. Jadi step by stepnya itu harus dituliskan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pertanyaan sampai di sini? Di tahap akhir itu selalu ada yang namanya simpulan atau kesimpulan. Ini masuk dalam tahap penulisan teks tersebut. Dan ini pada tahap terakhir dari penulisan teks tersebut. Berisi tentang kesimpulan yang isinya simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan. Dan bagian ini biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapat. Ya. Kalau kamu mau menuliskan teks prosedur, misalkan mengenai membuat bahan makanan dari bahasa singkong misalnya. Di sini kamu kesimpulannya harus dijelaskan manfaat dari kegunaan makanan dan makanan itu. Bahasa singkong sebenarnya sebagai pengganti apa? Di sini ada contoh cara membuat urunan. Ya, yang pertama kali ini jenis makanan ini, itu khas Manado ya, namanya judulnya aja ini. Tujuannya apa? Contoh ini contoh bentuk teks prosedur. Secara struktural tadi ada yang namanya tujuan. Terus apa lagi tadi soal tujuan? Ayo, aku mau tujuan. Apa?
tujuan berapa? Apa? Yang kedua apa? Jadi kata apa? Kata apa? Alat dan oke, aku sebut mana? Alat dan bahan. Baru di sini berupa apa? Mas. Langkah-langkah apa di sini yang dilakukan? Langkah-langkah apa di sini dilakukan? Oke, pintar. Langkah-langkah dalam melaksanakan atau membuat sesuatu. Baru yang pertama apa di sini? Apa? Penutup. Betul banget. Penutup di sini berupa apa? Berupa apa? Katakan ada yang bisa? Berupa? Apa enggak? Tadi sebelumnya ini oke, kita kesimpulan. Jadi berupa kesimpulan. Karena kita membicarakan tentang prosedur, ya, prosedur yang menghasilkan suatu maka kesimpulan ini itu tentang apa? Manfaat dan apa? Oke, manfaat dan kegunaannya apa? Ini dimasukkan dalam kesimpulan ini tadi. Oke. Pertanyaan sampai di sini. Ini contohnya. Contoh cara membuat bubur menado. Sini yang pertama tujuannya apa sih? Untuk menu sarapan yang super sehat dan kaya serat. Kenapa dikatakan ini? Karena di dalamnya itu ada unsur karbohidratnya. Dari buburnya itu tadi berarti dari bahan dasar apa? Gas. Lalu dimasukkan di sini ada singkong, ubi ungu. Lalu untuk selain untuk memperkaya warna juga ada nilai gizinya di sini. Lalu strukturnya itu apa? Teksturnya dari ulen, Oke. Karena strukturnya teksturnya itu namanya aja bubur. Teksturnya apa? Oke, lembut. Bisa digunakan dari bahan beras merah atau beras putih. Nah, ini bahannya. Bahan dari membuat bubur itu tadi apa? Ada nada beras merah ya. Terus ada singkong di sini. Terus ubi. Baru ada di sini serai dan teman-temannya. Alat yang digunakan apa? Namanya ini bahan ini panci untuk merebus atau menangkap nasinya, membuat buburnya itu tadi. Lalu pisau, ini alatnya ya. Alat itu berupa benda yang digunakan untuk mendukung ini. Ya, ada gelas ukur, ada baskom, pengambil sayur dan teman-temannya. Lalu di sini baru menuju ke tahap ini yang ketiga. Langkah-langkah. Ini diberi yang namanya penomoran nomor 1, nomor 2, nomor 3. Gunanya apa? Untuk memberikan apa? Oke, kita urut. Jadi dilakukannya harus urut. Harus step by step. Di sini ya. Dididihkanlah air, lalu dimasukkan urutan dari berasnya, singkong, ubi dan teman-temannya tersebut. Lalu dimasak hingga di sini ada kata
kental, tapi sudah menjadi yang subur. Nah, ini baru ditambahkan sayurnya. Katakan sehat dan berserat ini berserat ini, makanan berserat. Lalu dimasak hingga layu, angkat dan dihidangkan. Ini sudah bisa. Kalau ini petunjuk cara membuatnya, berarti berikutnya bisa membuat teks petunjuk cara penyajian. Oke, juga ya. Baru menuju ke penutup tahap akhir. Ya. Di sini tadi dikatakan dijelaskan dalam bahwa kalau dia berupa kesimpulan itu berisi tentang manfaat dan kegunaannya seberapa, manfaatnya bagaimana manfaat dari makanan tersebut. Sampaikan di sini bahwa kesimpulan itu membuat betul mudah. Sini kesimpulannya. Bahwa pembuatannya mudah, ya, bahannya pun murah, sehat, sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang dikreasikan. Ini kesimpulannya. Oke. Sekarang menuju ke kaidah kebahasaan yang digunakan dalam penulisan teks prosedur tersebut. Nah, yang pertama adalah menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Di sini ada contoh misalnya, gunakanlah atau rebuslah atau masaklah. Nah, di sini ada partikel ini, ada partikel di belakangnya. Ini namanya bentuk kalimat perintah halus. Karena penggunaan partikel ini, ya, gunakanlah. Berarti dia bentuk kalimat perintah atau kata yang masuk dalam kalimat perintah halus. Ditambahkanlah partikel di sini. Merupakan kalimat yang halus, yang berisi perintah, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu berarti berupa apa? Berupa apa? Larangan di sini. Kalimat ini biasanya ditandai dengan partikel tadi ya. Yang kedua adalah konjungsi temporal. Ada yang ingat tadi sudah saya sampaikan konjungsi itu apa? Apa itu konjungsi? Kata? Kata? Waktu. Kata? 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 Hubung ayat dicatat pelajaran SD saya. Konjungsi itu pelajaran disampaikan di SD. Nah, di sini dalam teks tersebut banyak dijumpai konjungsi temporal atau kata penghubung yang menunjukkan waktu atau adanya suatu kegiatan yang sifatnya selanjutnya. Karena ada penolakan yang di situ tadi ya. Lalu ke verbal, material dan tingkah laku. Sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik, tingkah laku dengan mengungkapkan. Nah, ini yang berikutnya adalah partisipasi manusia, merupakan segala sesuatu yang dilakukan dalam melakukan satu prosedur.
terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Ini masuk dalam penomoran itu tadi ya. Ada nomor urutnya 1, 2, 3 dan selanjutnya. Itu untuk memandu kita dalam melakukan atau menerapkan proses atau cara melakukan sesuatu. Di tes prosedur itu ada jenisnya. Ini salah satunya. Ada tes prosedur sederhana, tes prosedur kompleks, tes prosedur protokol, dan yang terakhir adalah nanti ada tugas di sini kamu tinggal lihat aja kembali kamu kembali. Ya, oke. Kita jelaskan dulu apa sih tes prosedur sederhana itu. Di sini tes prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur cara mengoperasionalkan kompor listrik. Siapa yang bisa menyebutkan prosedurnya bagaimana? Colokkan kabel ke saluran listrik. Lalu nyalakan apa? Kompor dengan memutar tombol pemantik seperti itu. Jadi hanya 2 saja, 2 atau 3 langkah kita nomor ya. Kalau yang kompleks bedanya apa? Banyak langkah atau jenjang tiap tahapannya. Ini bisa contoh seperti tadi membuat apa? Mie instan itu tadi. Ini sudah masuk ke tahap prosedur kompleks. Kalau prosedur protokol di sini, cara menggunakan smartphone. Langkahnya itu sederhana dan mudah dipahami. Saya yakin semua akan bisa nyalakan HP, ya enggak? HP bentuk apapun. Ada yang nggak bisa menggunakan smartphone, ada nggak bisa? Saya yakin pasti bisa kan? Oke. Dari semua uraian tadi, ya, ini kira-kira gambar apa ya? Gambar apa? Ya, gambar apa ini? Yang cowok pasti tahu. Kalau ini main apa sih? Saya tahu? Oke, pintar. Kamu pintar sih saya. Oke, ini namanya mampus. Gambar orang ini dia sebagai pemukulnya. Saya ini ada bendera di sini memang digambar seperti ini ada ini badannya apa ya? Kok ini bayangan khusus di coba kalian sekarang now ada berapa? Oke, tuliskan di situ di buku tugasmu tentang gambar ini. Prosedur apa ini? Dari gambarnya judulnya apa tadi? Pemain. Berarti bagian apa? Cara apa? Posisi cara apa ini? Posisi cara coba kamu tuliskan. Ada 2. Nah, ini gampang. Ya. Kamu tuliskan di situ. Ini butuh waktu nggak sampai 5 menit saya rasa tentang ini bagaimana melakukan ini. Di posisinya apa? Mulai posisi urut biasa yang namanya tes prosedur itu selalu menggunakan penomoran untuk menunjukkan apa step by stepnya atau langkah-langkah
Yang kedua ini jelas itu ya. Sudah ada jalannya. So, ini tadi kayak apa? Oke. Coba saya beri waktu dikurang 5 sampai 7 menit untuk menuliskan ini. Dua ya saya ya. Ada 2 gambar di situ. Oke, kalian tuliskan. Nanti saya tunjuk satu persatu untuk membacakan hasil tulisan teks tersebut kalian. Ini dari sekarang ya. Untuk yang di rumah kalian juga bisa menuliskan teks tersebut yang pada gambar tersebut mengenai gambar tersebut nanti bisa dijapri ke ibu ya. Gambar pertama tentang ini, gambar pertama ya. Gambar kedua pertama ini ya, yang kedua ini. Oke, kamu bisa lihat nanti di situ. Nggak perlu kalian gambar bentuknya, kalian hanya tuliskan gambar satu, lalu eksplisit gambar satu aja. Sama Andika
Apa yang sudah bisa dibawa ke tempat tapi kalian ya kalian bisa di situ menerapkan tentang tes secara sederhana, kompleks atau yang tadi disampaikan. Oke, yang sudah boleh dijual di sini. Saya masukkan nilai dulu. Kalau yang gambar nomor 2 itu bisa menggunakan teks prosedur sederhana. Berarti hanya butuh berapa langkah? 2 sampai sederhana ya. Itu hanya 2 atau 3 angka saja. Yang ini akhirnya sudah selesai. Sudah boleh ke depan. Nanti waktu pengerjaan harga yang sudah boleh dibawa ke depan. Andika
Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan bahagia bersama keluarga ya.
jangan meninggalkan rumah tanpa pendampingan orang tua. Tidak usah keluyuran, ya. Karena bagaimanapun di rumah dengan pengawasan orang tua kalian berapa. Itu yang di rumah tetap semangat dan sehat selalu. Dan anak udah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.